أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأهلينا ومشائخنا وأساتذنا وطلابنا وتلاميذنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما وألهمنا رشدنا برحمتك التي وسعت كل شيء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melanjutkan kembali Tafaqquh Fiddin, majelis kita. Kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah nikmat tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyerahkan urusan kita kepada diri kita. Kita berharap Allah setiap saat yang mengatur urusan kita. Jangan diserahkan kepada kita walaupun hanya sekejap mata saja. Nah, untuk daripada itu maka kita harus selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang beriman kepada Allah, kufur terhadap selain Allah, kufur kepada taghut, kufur kepada syaitan-syaitan, maka dia sudah berpegang dengan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dengan urwatil wuthqa, ikatan yang kuat. Maka ikatan yang kuat itu harus kita jaga. Apa itu? Zikir. Kita terus mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan ingat kepadamu. Siapa yang lepas zikirnya berarti sudah terlepas dari urwatul wuthqa, maka segera istighfar. Astagfirullah. Nah, mudah-mudahan waktu kita lalai itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang berzikir juga. Bagaimana supaya lebih mudah? Supaya lebih mudah kita terikat dengan guru kita. Kalau kita selalu terikat dengan guru kita, ingat kepada guru kita, kita doakan guru kita. Nah, mudah-mudahan dia sampaikan kita ke gurunya, gurunya sampaikan ke gurunya, terus sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau sudah sampai ke Muhammad pastilah sampai ke Allah. Kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sebaik-baik tauladan, sebaik-baik rasul, sebaik-baik, seindah-indah secara zahir dan batin. Maka kita mudah-mudahan tercatat sebagai orang-orang yang mengikuti beliau. Kita bersyukur sekali kepada Allah
karena kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala guru-guru yang punya silsilah keilmuan sampai kepada beliau. Alhamdulillah, kita bersyukur. Mudah-mudahan tidak cuman sekedar itu saja, mudah-mudahan kita ditambah terus nikmat oleh Allah, rahmatnya, keberkahannya, sehingga kita bisa amalkan, bisa kita jaga istiqomah, bisa kita ajarkan juga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, kita bahas lanjutan pembahasan kita supaya tambah ilmu kita, mudah-mudahan tambah takut khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita bahas tentang istiqomah. Jadi keistiqomahan itu kita bahas tidak mungkin bisa, la yutiquha illal akabir, tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali oleh orang-orang yang besar, yang berhati besar, orang-orang yang ingin ikut ke dalam orang-orang yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan nafsu itu sebaliknya. Nafsu itu dia itu menginginkan hal-hal remeh-temeh, menginginkan hal-hal kecil. Maka kata Imam Al-Qusairi dalam kitabnya itu, teruslah engkau kepada istiqomah karena Allah menuntutmu kepada istiqomah. Sedangkan nafsu itu menuntut kepada karomah. Nafsu itu menuntut kepada pemberian-pemberian, karomah-karomah. Nah, maka jangan ikuti. Kita fokuskan saja kepada istiqomah. Kalau kita pemula, maka tandanya adalah kita tidak mengurangi amal kita. Kalau kita sudah masuk di pertengahan, maka kita mantapkan dulu satu makom. Misalnya kita mantapkan makom tobat. Kita mantapkan makom tobat setiap saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mantap makom tobat kita itu, kalau ada salah langsung beristighfar, langsung bertobat. Kalau minta salah sama orang, langsung minta maaf kepada orang tersebut. Nah, sudah mantap kita itu tidak ada kesalahan kecuali kita bertobat, maka naik misalnya di makom yang selanjutnya. Kita semakin kuat amalnya itu, semakin kuat imannya, semakin kuat zikirnya itu. Maka naik ke makom selanjutnya, jangan istirahat lagi, langsung kerjakan yang selanjutnya, terus sampai kepada makom sabar, terus makom syukur, terus naik terus sampai kepada makom ridho. Nah, sekarang kita akan bahas yang disebut dengan yakin. Jadi ilmu pengetahuan itu menghantarkan orang itu untuk tahu saja. Tapi kalau kita cuma sekedar tahu, kita belum tentu untuk bisa mengamalkan ilmu kita itu. Belum tentu ilmu kita itu menghantarkan kita kepada tempat yang kita tuju kalau kita nggak punya keyakinan. Sekarang di antara kita pasti tahu, karena sering mendengar, misalnya sering membaca, tahu bahwasanya misalnya Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam akhir, turunnya jangan ditanya bagaimananya, dan itu turun. Kalau misalnya makhluk turunnya dari atas ke bawah, kalau Allah nggak sama. Intinya Allah seperti itu, kita percaya. Dunat bagaimana turunnya itu. Dunat tasbih, tidak juga penyerupaan. Makhluk turunnya dari atas ke bawah begini, misalnya Allah nggak begitu. Dunat ta'til, dengan tiada peniadaan. Jadi Allah nggak turun. Ya Allah turun, tapi kita serahkan itu kepada Allah bagaimana turunnya itu. Nah, kita tahu itu riwayat itu di sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia dan kemudian melihat siapa yang bangun di malam hari itu. Siapa yang mohon ampun, aku akan ampuni. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan. Kama qaul, kira-kira begitu riwayatnya itu. Kita semua tahu itu. Ada yang nggak tahu di sini? Tahu semua? Tahu. Artinya sepertiga malam akhir itu merupakan waktu yang paling istimewa di hari-hari, di waktu-waktu yang lain itu. Nah, tetapi apakah semua di antara kita bangun di pada malam hari itu? Jawabannya belum tentu. Jawabannya belum tentu. Kenapa? Keyakinannya nggak ada. Keyakinannya kurang. Maka ada sebuah riwayat
Ditulis oleh Imam Al-Qushayri rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi asrarih. Kata beliau, ketika Sayyidina Ibrahim Khalilullah alaihissalam berkata kepada anaknya Sayyidina Ismail alaihissalam, wahai anakku, aku melihat dalam tidurku aku menyembelihmu. Dijawab sama Ismail, kata Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq, wahai bapakku, engkau bermimpi seperti itu karena engkau tidur. Kalau engkau nggak tidur, niscaya engkau nggak bermimpi seperti itu. Maka ada sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Qushayri itu, Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, wahai Daud, bilang ke orang-orang yang mengatakan cinta kepadaku, mereka itu berdusta. Kalau mereka cinta kepadaku, mereka nggak akan tidur, kata riwayat itu. Nah, maka kenapa itu bisa terjadi? Karena lemahnya keyakinan kita itu. Maka ada sebuah surah yang dia itu merupakan puncaknya Al-Quran, yaitu surah apa? Al-Baqarah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah itu 5 ayat pertama dijelaskan tentang ciri orang-orang yang bertakwa itu. Di sana disebutkan apa? Beriman kepada yang gaib. Terus ujung-ujungnya terus akhirnya apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Yang pertama yang gaib, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Dibuka dengan yang gaib, ditutup dengan yang gaib. Akhirat itu gaib apa zahir? Nah, Allah itu gaib apa zahir? Terlihat atau tidak terlihat oleh mata kita? Tidak terlihat. Malaikat terlihat tidak? Setan terlihat tidak? Kenapa kita lebih percaya kepada setan? Buktinya kalau lewat kuburan lari takut ada setan. Kenapa? Ke toilet takut. Kenapa takut? Takut setan. Lebih yakin kepada setan dibanding yakin kepada keberadaan setan dibanding dengan keberadaan Allah itu. Nah, maka kalau misalnya kita bisa begitu, kalau kita yakin ulaika ala hudan mir rabbihim, itulah orang-orang yang berada atas hidayah Tuhannya itu. Wa ulaika humul muflihun, itu orang-orang beruntung. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, an Abdullah bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tardayanna ahadan bi sukhtillahi ta'ala. Jangan sekali-kali engkau ridha, jangan sekali-kali engkau senang terhadap seseorang yang dia itu mendapat murkanya Allah. Jadi kita jangan senang kalau misalnya ada orang yang dapat murkanya Allah. Wala tahmadanna ahadan ala fadlillahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali kau puji orang itu, karena sesungguhnya orang tersebut mendapatkan kemuliaan itu, mendapatkan karunia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia nggak punya apa-apa, tetapi dikasih oleh Allah karunia, maka jangan puji dia. Wala tazbanna ahadan ala ma lam yu'tika Allah taala. Jangan kau celah seseorang karena engkau belum diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Jangan kau celah seseorang atas sesuatu yang tidak Allah berikan kepadamu. Misal ada orang yang diberi ilmu, kita nggak diberi ilmu, jangan celah dia. Jangan celah dia. Kita misalnya disempitkan rezekinya, ada orang yang dilapangkan oleh rezekinya, jangan celah dia, jangan celah. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, fa inna rizqallaha la yasuqu ilaika hirsun harisun. Sesungguhnya rezekinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkumpul atau tidak datang kepadamu karena hirsun harisun, karena adanya keinginan orang yang ingin. Maksudnya kalau misalnya kita menginginkan rezeki Allah dengan penuh dengan keinginan itu, belum tentu datang. Wala yarudduhu anka karahatun karihun, dan tidak juga rezeki tersebut tertolak kepadamu dengan bencinya orang yang benci. Jadi kalau misalnya orang nggak suka sama kita, orang nggak suka kalau kita
pengen dapat rezeki, belum tentu datang, belum tentu tertolak rezeki itu. Tadi yang pertama, kalau misalnya ada orang yang suka kita ini mendapatkan sesuatu, belum tentu datang. Nah, lihat ini kata kuncinya. Wa innallaha ta'ala bi'adlihi wa qistihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya ja'ala ar-ruh wal farh fir ridha wal yaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan, menjadikan kesenangan itu di dalam keridhaan dan keyakinan. Ridha itu apa, kemarin sudah kita bahas. Mengeluarkan semua kebencian-kebencian, mengeluarkan semua ketidaksukaan, mengeluarkan semua ketidaksenangan di dalam hati kita tuh. Sehingga yang tersisa hanya apa? Al-farh. Hanya tersisa kesenangan saja di dalam hati kita ini. Hanya tersisa kesenangan saja, hanya tersisa kegembiraan saja di dalam hati kita. Al-farh wal masrur was-surur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kesenangan itu di dalam keridhaan dan keyakinan. Wa ja'alal hammul hazan fi syakkin wasukht. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempitan dan kesedihan itu di dalam keraguan dan kemurkaan. Nah, jadi kalau misalnya kita yakin terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan, maka kita akan bersikap seperti seorang pemuda yang bertemu dengan Ibrahim Al-Khawas. Jadi kita sudah tahu Ibrahim Al-Khawas itu suka berpergian melewati padang pasir tanpa membawa apa-apa kecuali air minum, terus sepotong kain, jarum dan benang. Ditanya kenapa begitu? Karena kalau misalnya orang yang yakin kepada Allah, kata dia, orang tawakal kepada Allah itu cuman berpergian pakai satu pakaian. Kalau misalnya sobek, lagi mana nanti dia mau sholat, nggak sempurna, nanti auratnya kelihatan. Maka dia bawa potongan kain, dia bawa benang. Wudhu untuk apa? Untuk apa airnya itu? Untuk wudhu, kata dia. Kalau wudhunya batal, dia berwudhu pakai air yang dibawanya itu. Nah, dia bertemu seorang pemuda di Padang Tih. Padang Tih ini adalah padang di mana dulu tempat Nabi Musa itu beserta Bani Israel itu 40 tahun di sana muter nggak dapat ke Palestina. Jadi Padang Tih ini sebuah padang yang tandus yang berada antara Palestina sama Mesir. Nah, waktu itu Ibrahim Al-Khawas pengen pergi ke Mekah, bertemu seorang pemuda. Dia bertemu dengan pemuda itu. Ditanya sama Ibrahim Al-Khawas, wahai pemuda, apa engkau nggak bawa bekal? Kata dia, wahai orang tua, apakah kau tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memegang langit dan bumi mampu menghantarkanku ke Mekah tanpa bekal, kata dia begitu. Akhirnya pergilah orang itu berpisah, tiba-tiba sampailah Ibrahim Al-Khawas ke Mekah, ngelihat anak itu lagi tawaf. Lalu kemudian anak itu bilang ke Ibrahim Al-Khawas, wahai orang tua, kata dia, apakah engkau ini memang orang yang lemah keyakinannya, katanya begitu. Jadi anak muda ini bilang ke Ibrahim Al-Khawas, wahai Ibrahim, wahai orang tua, karena dia nggak tahu, dia Ibrahim Al-Khawas, apakah engkau selalu lemah keyakinanmu itu, kata dia begitu. Coba lihat, orang yang berpergian kemana-mana cuman bawa air satu wadah, bawa potongan kain, bawa benang, bawa satu jarum, dibilang begitu sama pemuda itu. Ibrahim Al-Khawas itu pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Kata dia, dalam perjalanan aku bertemu Nabi Khidir, terus aku merasakan tenang, aku merasakan damai, aku khawatir nanti tawakalku kepada Allah berkurang, maka aku tinggalkan Khidir. Dibilang sama pemuda itu, wahai orang tua, apakah engkau selalu keimanan melemah? Ibrahim Al-Khawas diam aja. Nah, ini apa namanya, orang yang mantap keyakinannya itu. Maka kata Syekh Abu Abdullah Al-Antaqi, kata beliau, inna aqallal yaqin idza wasala al-qalb yamla'ul qalba nuran. Sesungguhnya sedikit saja keyakinan itu, kalau dia masuk ke dalam hati, maka hati ini akan penuh terisi dengan nur.
sedikit saja masuk dia itu ke dalam hati kita, penuh hati kita itu dengan nur. Kalau hati kita sudah penuh dengan nur, maka nurullah akan datang itu. Nur Muhammad akan datang menyapa kita itu. Tapi kalau misalnya hati kita masih penuh dengan kegelapan, artinya apa? Keyakinan belum masuk ke dalam hati kita, dan cirinya kita belum didatangi oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tidak pernah merasakan kehadiran Rasulullah SAW, berarti apa? Nah, cek apa yakin apa enggak. Maka di dalam Al-Quran itu ada disebutnya ilmul yakin, ada disebutnya ainul yakin, ada disebutnya haqqul yakin. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, la tarawunna al-jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi yang pertama itu disebutnya ilmul yaqin. Kita tambah keyakinan kita karena ilmu, karena pengetahuan yang kita dapatkan. Terus yang selanjutnya ada yang mengatakan ilmu yakin itu adalah orang pemilik akal. Jadi kalau dia punya akal, maka dia punya ilmu yakin. Yang kedua disebutnya ainul yakin, yakin karena melihat. Ada yang mengatakan dia yakin karena diberikan al-bayan. Al-bayan itu penjelasan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Ada yang mengatakan ainul yakin itu melihat sesuatu sehingga dia menjadi yakin. Dan yang terakhir itu haqqul yakin, dia benar-benar mantap keyakinannya itu. Nah, ini orang-orang yang sudah makrifat, orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan secara simpel. Misal kita sudah tahu, misal listrik, di sana ada listrik misalnya. Sering kita ilustrasikan begitu. Di sana ada listrik, dan listrik itu sepengetahuan kita menyakitkan kalau misalnya kita sentuh. Tiba-tiba kita melihat ada anak kecil yang tersetrum di sana itu, nangis dia itu, bergetar nangis. Oh, kita tahu berarti benar di sana itu. Tiba-tiba nggak sengaja kita yang memegang itu, artinya kita yang tersetrum, itulah disebut haqqul yakin. Mengetahui sesuatu itu ada listriknya, dan listrik itu menyebabkan kita sakit kalau terpegang, itu disebutnya ilmu yakin. Melihat ada yang tersetrum, itu disebutnya ainul yakin. Kita sendiri yang tersetrum, itu disebutnya haqqul yakin. Nah, kalau kita sudah haqqul yakin, sudah mantap keyakinan kita, nggak bisa digoyang-goyang lagi. Nah, makanya ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang sebenarnya penjelasan tentang keyakinan ini, tetapi yang terakhir ini disampaikan ada sebuah ungkapan ya, bahwa kita ini diharamkan untuk mencium bau daripada keyakinan, atau kita nggak mungkin merasakan keyakinan kalau misalnya kita itu masih sukun ila ghairillah, kita ini masih tenang, masih nyaman kepada selain Allah. Misal kita dalam hal rezeki, misal kita masih nyaman dengan pekerjaan kita, nah itu haram, nggak akan diberikan keyakinan haqqul yakin, nggak akan. Maka hatinya nggak akan penuh oleh nur itu. Misal kita masih yakin dengan orang tua kita, wah kalau nggak ada orang tua ini nggak bisa berangkat suluk nih, itu diharamkan al yakin itu. Wah nggak, ini apa, duit berapa dibutuhkan berangkat, 3 juta misalnya, atau 2,5 juta. Wah ini baru punya duit 1 juta, nggak mau berangkat. Nah itu diharamkan. Keyakinan masuk ke dalam hatinya itu. Ini udah sering, ini berangkat suluk ke Padang, cuman punya uang 500.000 ongkos saja, berangkat. Nggak tahu nanti bagaimana, makan bagaimana, sedekah bagaimana. Atas izin Allah dikaruniakan keberlimpahan. Nah ingat, kita misalnya yakin sama suami, aduh kumaha kalau misalnya nggak ada suami, gimana mau ngasih nafkah ke anak segala macam, anak sekolah. Berarti apa? Diharamkan keyakinan masuk ke dalam hati kita itu. Kita misalnya
menghafal Quran setebal ini misalnya, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya? Soalnya otak pas-pasan, kemauan pas-pasan, keuangan pas-pasan semua, pas-pasan semua. Pas evaluasi kurang gitu. Masih bisa nggak ya? Nah itu kalau misalnya kita yakin kepada kemampuan, tenang kepada kemampuan, tenang kepada selain Allah, maka diharamkan kita meregu keyakinan itu. Tapi kalau misalnya kita sudah tenang kepada Allah Subhanahu wa taala saja, seperti tadi contohnya pemuda tadi, dia berangkat ke Mekah, bisa dia. Nah, maka ada banyak kisah-kisah yang begitu itu, ada banyak kisah-kisah yang begitu itu. Nah, coba kita yang bikin cerita tentang kisah kita sendiri. Maka nanti kita akan baca, kata Allah, Iqra kitabak, nanti di hari kiamat, kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Inilah kitabmu, inilah catatanmu, inilah biografimu selama kau hidup. Baca, kafa binafsik, cukup untuk dirimu sendiri itu. Al yawma 'alaika hasiba. Ini sebagai hisab perhitungan. Nah, maka coba kita tulislah di dalam kitab kita itu, buku kita, autobiografi kita itu dengan tulisan yang baik. Ini saya mungkin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan keyakinan kepada kita, menyingkapkan segala penutup-penutup sehingga Allah menunjukkan kekuasaannya. Mungkin di antara kita ana yakin tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa, tahu Allah itu Maha Menolong, cuman masih belum yakin apakah Allah itu mau nolong kita apa enggak. Nah, itu mudah-mudahan dihilangkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan semua kemunafikan-kemunafikan di dalam hati kita itu, sehingga kita mudah-mudahan bisa bertemu dengan nur, bertemu dengan keberkahan-keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada guru-guru kita. Allahumma amin ya rabbal alamin, sehingga kita pun merasakan sebagaimana yang mereka rasakan. Nikmat sekali bisa kenal dengan Tuhannya, bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu dengan para sahabat, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan para kekasih-kekasih Allah, melihat mereka, bercakap dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan itu juga kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu mengaruniakan itu kepada guru-guru kita, Allah juga mampu mengaruniakan kepada kita. Maka kita berdoa, Allahumma la takilna ila anfusina. Ya Allah, jangan kau serahkan kepada kami walaupun sekejap mata saja, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.